Pak Arsul, sudah selesaikah kunjungan ke rumah Pak Tito? Sudah. Apa hasilnya, Pak Arsul? Sudah selesai. Ya, kami selama 2 jam, ya 2 jam lebih, itu melakukan dalam tanda kutip semacam fit and proper test terhadap keluarga Pak Tito. Ada istrinya, kemudian ada kakak dan adiknya. Nah, karena dalam proses fit and proper test ini kami memang juga ingin mengetahui bagaimana pandangan dan dukungan keluarga ya ketika Pak Tito itu nanti menjadi Kapolri apabila uji kelayakan dan kepatutannya nanti menghasilkan sebuah persetujuan dari DPR. Kalau hasil dari kunjungan ke rumah Pak Tito secara personal, Pak Tito layak menjadi calon Kapolri, Pak Arsul? Ya, tentu kalau dari apa yang tadi disampaikan oleh keluarganya, kami melihat pertama riwayat dari keluarga itu, ini keluarga yang memang dari sisi pendidikan itu sangat memadai, ya. Pak Tito sendiri kita ketahui itu juga seorang master kepolisian, ilmu kepolisian dari Exeter University Inggris dan kemudian PhD dari Raja Ratnam School of Public Policy NTU Nanyang University, dan kemudian juga dari kakak dan adik-adiknya adalah semua orang yang terpelajar. Namun demikian satu hal yang kami terkesan tentu adalah kesederhanaan dari keluarga ini secara keseluruhan sebagai keluarga besar, dan juga pandangan-pandangannya tentang sebuah jabatan, nilai-nilai yang mereka miliki ya terkait misalnya dengan kepemimpinan, dengan hal-hal yang sifatnya anti korupsi dan lain sebagainya. Pak Arsul, jadi kalau melihat hasil kunjungan ke rumah Pak Tito hari ini, sudah hampir pasti dong uji kelayakan dan kepatutan besok akan berjalan dengan lancar, tidak akan ada hambatan apapun. Saya kira kalau dari sisi keluarga itu oke, tetapi kan saya tidak boleh mendahului bahwa dalam proses uji kelayakan dan kepatutan besok itu Pak Tito pasti disetujui. Tentu itu akan sangat tergantung dari bagaimana Pak Tito menyampaikan visi dan misinya, terutama yang terkait dengan pembenahan atau reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia, ya, dan kemudian juga pandangan-pandangannya atas beberapa isu masalah yang disampaikan oleh berbagai kalangan masyarakat kepada Komisi 3 DPR. Oke. Kalau di Komisi 3 DPR sampai saat ini sudah satu suarakah mendukung Pak Tito? Kalau kemarin rapat dengar pendapat nampaknya lancar-lancar saja, hari ini juga tidak ada hambatan yang berarti, semuanya sudah satu suara setuju dengan Pak Tito, walaupun besok masih uji fit and proper test. Saya tidak berani mengatakan sudah satu suara, ya. Saya tidak berani mengatakan demikian, tetapi yang bisa saya sampaikan bahwa sampai dengan hari ini kami belum mendapatkan hal-hal yang bisa menjadi alasan untuk tidak memberikan persetujuan kepada Pak Tito, ya. Kecuali tentu visi dan misi serta jawaban-jawaban beliau besok yang akan saya kira paling menentukan bagi beliau untuk bisa disetujui atau tidak disetujui. Oke. Pak Arsul? Iya, halo. Sempat terputus dari komunikasi kita, Pak Arsul. Saya ulangi kembali, artinya sampai sekarang belum bisa dipastikan apakah semua Komisi 3 satu suara soal pencalonan Pak Tito, Pak Arsul? Iya, saya cenderung mengatakan mengarah kepada satu suara. Oke, ya, saya mengarah tidak ingin satu suara, setuju Pak Tito ya? 100%. Iya. Iya. Kalau kita lihat Pak Tito ini selain sosoknya yang masih muda dibandingkan calon lainnya, juga baru mendapatkan bintang 3 pada 12 April lalu, apa ini tidak dipandang sebagai hal yang menjadi masalah nantinya oleh Komisi 3?
Ya, hal-hal itu sudah juga kami tanyakan kepada Kompolnas kemarin dan juga kami tentu mengikuti penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh pimpinan Polri, ya, terutama Pak Kapolri sekarang, Jenderal Badrudin Haiti, tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah psikologis ya, sebenarnya, yaitu tentang lompat angkatan, ya. Tetapi kalau Komisi 3 itu sendiri tentu berpatokannya pada apa yang ada dalam Undang-Undang Kepolisian, khususnya pasal 11 ayat 6, di mana di sana ditentukan bahwa pertimbangan untuk memberikan persetujuan, ya, atau tidak memberikan persetujuan itu ukurannya sebetulnya adalah jenjang kepangkatan dan jenjang karir, bukan senioritas, ya. Dari jenjang kepangkatan sampai sejauh ini Pak Tito layak menjadi calon Kapolri? Ya, kalau dari sisi jenjang kepangkatan, beliau kan sudah bintang 3, perwira tinggi berbintang 3, berpangkat komisaris jenderal, jadi tentu memenuhi persyaratan. Kemudian kalau dari sisi jenjang karir juga saya kira beliau telah mengalami jenjang karir yang cukup panjang dan kemudian menduduki jabatan-jabatan yang akan mendukung kepemimpinannya sebagai seorang Kapolri. Misalnya saja, beliau pernah memimpin 2 Polda tipe A, ya, Polda Papua dan Polda Metro Jaya. Kemudian saat ini beliau masih menjabat sebagai Kepala BNPT. Saya kira itu kalau dari sisi jenjang karir juga sama, artinya tidak ada hal yang patut dipertanyakan yang kemudian membawa Komisi 3 DPR pada kesimpulan untuk tidak menyetujui Pak Tito. Sebelumnya Pak Arsul, fraksi PDIP sempat bilang kalau kaget ada nama Pak Tito karena sebelumnya tidak ada di Wanjakti tapi diusulkan oleh Presiden. Nah, hal seperti itu masih dibahas atau tidak di Komisi 3? Ya, saya kira kan begini, hal itu sudah dijelaskan ya melalui media dan tentu komunikasi informal antara beberapa fraksi dengan Pak Kapolri, Jenderal Badrudin Haiti ya. Kenapa nama beliau tidak masuk? Itu karena ada sebabnya, yaitu sebetulnya beliau itu Pak Tito sendiri merasa bahwa masih ada senior-senior yang lebih pantas di mata Pak Tito untuk dicalonkan sebagai Kapolri. Jadi karena beliau itu berkeberatan, maka kemudian tidak dimasukkan. Itu penjelasan yang disampaikan saya kira oleh Pak Kapolri juga kepada banyak media. Okay. Nah, karena itulah nama beliau tidak masuk, ya. Sebetulnya kalau beliau mengatakan dari awal misalnya, ya saya siap dicalonkan, tentu beliau akan masuk namanya, ya. Tapi kan setelah kemudian Presiden memutuskan, beliau sebagai seorang Bayangkara ya tentu tidak bisa menolak perintah itu. Jadi pencalonan sebagai Kapolri itu beliau anggap tadi beliau sampaikan merupakan perintah. Okay. Dan Pak Arsul, apa sih yang diinginkan oleh DPR khususnya melihat reformasi di tubuh Polri yang menjadi target dari calon Kapolri baru? Ya, saya kira ya yang pertama adalah wajah, postur juga Polri yang sesuai dengan slogannya, yaitu polisi yang mengayomi dan melindungi ya. Nah, ini kan juga berarti yang mengayomi dan melayani. Nah, saya kira ini kan misalnya segala praktek-praktek yang masih berlangsung di Polri yang terkait dengan misalnya pungutan-pungutan dan lain sebagainya, ini harus bisa diakhiri. Kemudian di bidang penindakan saya kira ada keinginan dari DPR agar Polri lebih banyak juga untuk tindak pidana tertentu yang terutama sifatnya personal ke personal itu mengedepankan pendekatan keadilan restoratif justice. Oke. Pak Arsul, dan sosok itu sampai saat ini hampir 100% ada di tubuh Pak Tito ya, kalau yang ditangkap dari perbincangan kita dan juga sikap Komisi 3 sampai sejauh ini ya Pak Arsul? Ya, barangkali saya lebih tepat menjawab seperti ini, bahwa harapan itu kami optimis bisa dipenuhi oleh Pak Tito kalau beliau menjabat sebagai Kapolri. Oke, kita tunggu hasil uji fit and proper test besok. Terima kasih Pak Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi P3.